والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdu lirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah, yang keras, Antama loh, kok langsung nutup, belum pembukaan. Oh, ayo masuk. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Rahqu ya Fatah ya Qadir ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali ya Barru ya Tawwab ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal mulki dal jalali wal ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Ghaniyu ya Muni ya Mani'u ya Dur ya Nafi'u ya Nur
Ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Waris ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ikal husna Ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan sholiha wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna ani syarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran nilnal munah Balligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana Salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Kita lanjutkan dengan membaca sholawat nariyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi kurabu wa tuqadha bi hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala wasobi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli malumin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu, nikmat yang sangat banyak yang tidak kita bisa hitung semuanya. Baik, hari ini kita akan membahas kalam yang ke-11 ya. Kalam Unwanul Hikam yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin.
Wa kun 'ala ad-dahri mi'wanan lidhi amali. Kuasailah waktu. Ini masih ataf dengan yang depan, yakni ya khadimal jismi. Sudah selesai. Artinya sekarang kita sudah kebalikan dari ya khadimal jismi. Berarti kalau diwalik, kalau ya khadimal jismi itu wahai para pelayan raga. Alhasil hari ini kita kebalikan dari wahai para pelayan raga, yakni wa ya khadimal nafs atau wa ya khadimal ya khadimal qalbi, wahai orang yang melayani hati. Ya, itu pembahasan kemarin. Kun 'ala ad-dahri mi'wanan lidhi amali. Kuasailah waktu. Setelah kita disuruh untuk menguasai diri sendiri. Kenapa? Karena orang itu tidak mungkin dia bakal bisa menyelesaikan banyak hal kalau belum selesai dengan dirinya sendiri. Masih ingat ya? Kemarin itu untuk menyelesaikan diri sendiri saja, kadang ada orang yang masih belum selesai dengan dirinya sendiri, dia masih belum bisa membawa dirinya sendiri. Buktinya apa? Dia masih terombang-ambing oleh suasana di luar dirinya. Maka kalau ada orang umroh atau orang haji atau orang, pokoknya orang tawaf, air minumnya nanti dulu, udah selesai mas. Nah, dah nanti aja biar. Orang tawaf itu orang yang sebenarnya sedang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat tawaf untuk bisa selesai dengan dirinya sendiri. Bagaimana orang bisa selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang fokus kepada Allah. Orang tawaf itu kalau dia tidak fokus kepada Allah, kesuruduk dikit, wah iki sapa kok mau cepet-cepetan. Kesikut dia akan sembarangan. Kemudian kalau dia orang-orang umur-umur muda seperti sampean ini, apabila hatinya kosong dari Allah, kok posisinya ada di tengah Baitullah. Itu kadang-kadang hatinya weruh wong putih, iki wong apa iki wong apa labur iki, ana wong ireng aspal mlaku. Ini namanya orang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia masih terombang-ambing, ngelihat wong meneng wong kok sombong men, ngelihat wong ngomong wong kok ngoceh wae. Jadi dia itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Maka orang ini kepancing sakit hati, gampang sekali langsung sakit hati. Kepancing marah, gampang langsung sangat marah. Kepancing sedih, gampang langsung sangat sedih. Dia baru menguasai dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu orang tawaf itu sebenarnya orang yang sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai dirinya sendiri. Kadang-kadang bayar wis larang-larang, apalagi itu kalau sudah mulai mendekati Hajar Aswad, itu tiba-tiba bisa langsung penuh full. Padahal pas lagi dihijri Ismail itu kayaknya longgar. Begitu mendekati Hajar Aswad itu full langsung, desak-desakan luar biasa. Ini orang kalau tidak menguasai dirinya sendiri dengan zikir kepada Allah. Apalagi orang Indonesia ini kan orangnya kecil-kecil. Orang Indonesia ini orangnya kecil-kecil. Tahu-tahu di atasnya itu ada orang negro. Bismillah ya Allahu Akbar. Dewe nang isore. Apa sing dibayangke? Kelek negro tenan. Jadi bayar 30 juta ijik kelingan kelek negro. Kenapa? Karena dia tidak selesai dengan dirinya sendiri. Nah, hari ini kita akan bicara wa kun 'alad dahri mi'wanan lidhi amali.
Ketika seseorang sudah bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, maka berikutnya yang akan dikendalikan adalah kun 'alad dahri mi'wanan lidhi amali. Kuasailah waktu untuk dapat kau gunakan. Menolong orang-orang dhi amali yang memiliki harapan kepadamu atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yarjuna dzaka fa innal hurra mi'wanu. Orang yang mengharapkan pertolonganmu, kenapa? Fa innal hurra mi'wanu. Sebab orang yang merdeka adalah orang yang suka-suka dia menolong di waktu-waktu yang ia punya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalau versi kitab ini, siapa itu al-hur? Orang merdeka. Orang merdeka adalah orang yang sewaktu-waktu bisa menolong. Dia tidak kepentok dengan kekhawatirannya pribadi. Engko janu nek aku lebar nulung ditku entek. Engko janu nek aku lebar nulung aku ora duwe wektu dan sebagainya. Maka orang yang merdeka adalah orang yang bertemu dengan siapapun dia bisa memberikan kemanfaatan tanpa harus merasa khawatir. Kenapa? Karena waktu itu milik Allah. Ya, begini. Ini di bawahnya di syarahnya disebutkan. Orang menolong adalah orang yang merdeka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sejatinya setiap kita ini pasti akan dipenjara oleh keinginan masing-masing. Betul tidak? Sampan misalnya karena pengen sugih, pasti kegiatan harinya dipenjara oleh keinginannya kaya. Sehingga nek ono konco, bro, sampean nyekel duit pura. Ora, aku ora nyekel duit. Padahal maksudnya sampean nyekel duit pura ki maksudnya sampean duwe duit pura kan. Nah, sampean atau kadang-kadang orang tanya, sampean duwe duit pura? Lah kuwi, aku ora nyekel. Karena kenapa kok ndak mau nolong? Sebab dia sedang dipenjara oleh cita-citanya. Jangan bayangkan orang yang dia itu punya ambisi-ambisi. Ya, orang yang ambisi jadi pimpinan. Orang yang ambisi pengen dihormati. Ini dia menghormati orang jadi sulit. Oleh karena itu jadilah orang merdeka. Orang merdeka iki wis jenengane merdeka. Sewaktu-waktu itu ya dia bisa melakukan apa saja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tak kasih contoh. Tadi pagi itu saya ngasih contoh yang paling simpel. Nah, ada seorang namanya Yahya bin Khalid. Yahya bin Khalid itu adalah seorang gubernur di zaman Umar bin Abdul Aziz, berarti Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah. Lah beliau itu Yahya bin Khalid itu beliau satu hari kehabisan makanan. Kalau lengkapnya Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Satu ketika dia kehabisan makanan. Dia maaf. Yahya bin Khalid itu satu ketika dia mendapatkan rezeki besar. Kualik ceritanya. Yahya bin Khalid satu ketika mendapatkan rezeki yang besar sehingga dia bingung. Ini mau tak kasihkan ke siapa? Namanya gubernur. Katakan dia orang dapat rezeki itu berapa? 10 juta gitu. Nah. Ini mic-nya sudah paling pekas gini. Dikit lagi. Yang penting tidak bengong. Cek tes. Nah, wis. Dia punya uang yang mau dialokasikan untuk nolong orang itu 10 juta. Kita kayak nosopo ya. Mudisik lah. Tak nganalisa. Nun jauh di sana itu ada petani yang dia itu gagal panen. Gagal panen tidak bisa makan. Karena tidak bisa makan dia punya seorang teman pedagang. Tani punya teman pedagang.
nyilih duit, bro. Aku sak bojoku ki dina iki bingung meh mangan apa. Anakku ya nduk ngeleh kabeh. Mbok silih duwite. Kata pedagang, "Ya tak silahi. Tapi sithik tok onone." Ora apa-apa. Receh ora apa-apa. Oh, ora masalah. Piro? 100.000. Ya wis nyo 100.000 ki receh diwadahi nganggo. Nek zaman biyen kan urung ngau dompet apa pakainya? Iki lho kantong toh apa? Kantong. Bawa pulang, belum sempat dibelanjakan, dilalah tok tok tok, assalamualaikum waalaikumsalam. Ada orang, ya katakan namanya Abdullah. Si Abdullah tadi itu, "Pak, mbok saya ditolongi Pak, saya ini hari ini benar-benar lagi kepepet, saya butuh uang." Ini kata si petani tadi, "Sejit, tunggu sebentar Pak, saya tak koordinasi sama istri." "Bu, Dewi ndedit mung 100.000 dadak nang ngarep ki ana wong njaluk-njaluk piye?" "Wi aku ya wonge kenal." "Wes, tak kekno ya separuh." Kata istrinya, "Jangan separuh. Allah telah mempermudah kepada kita sesuatu yang full, maka kalau mau berbagilah yang full, kasihkan semua." Ini kan rotok longko ngetuk zaman saiki. Tetep longko. Meh-meh ora ono melahan. Duit-duit mepet, duite mung-mungan, meh nggo gawe wis barang-barang lah dadak ono sedulur nyileh ngono kira-kira dileh-silehke pira? Mboten ngemelan. Kalau orang merdeka bismillah gitu aja. Hari besok milik Allah. Orang salafun saleh itu kurang lebih begitu. Saking lose dalam melakukan kebaikan, ngerti dheweke kurang loh, tetep disilehke. Desnya 100.000. Ini masih dengan wadai, sawadai komplit. Wadai wis kenal. Habis itu dia pulang ini. Abdullah ini pulang. Abdullah ya podo. Aku lungguh tekan ngomah ana wong tok tok tok. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mampir nggon Abdullah. Siapa? Seorang pedagang. "Pak Abdullah, Mas Abdullah, aku blas ora ndek duit, mbok aku disilai." "Oh iya, ndak apa-apa." Barang di, "Loh, iki kan kantong nggon aku." Berarti antar mereka itu sedemikian merdeka, kepingin bantu orang lain sampai apa? Tidak memikirkan dirinya. Kuwi wong biyen. Yang kayak gitu itu namanya di dalam Isal al-ithar. Apa namanya? Ithar. Mendahulukan orang lain. Ini persis seperti dulu ada seorang sahabat. Dia itu wis kejet-kejet sudah mau meninggal. Terus kemudian wis megap-megap. Dia bilang, air, miyah, air, minum. Sahabat yang lain karena ini di kondisi perang, pas mau kasih minum seperti itu, seret, ternyata koncone nang sampingnya air. Apa kata dia? Dia saja dulu kasih. Seret. Pas mau kasihkan, koncone muter seret sampai akhirnya mati kabeh. Nah itu luar biasa kan orang salafun saleh sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita kembali ke cerita 3 orang tadi itu. Petani nyilih pedagang. Ya. Duite disilih karo Abdullah. Abdullah wis mulai nyekel duit, ternyata si pedagang kuwi butuh duit, nyilih Abdullah, barang dicekel duitnya siapa? Duitnya dhewe. Paham ya? Masya Allah. Itu menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Nah, yang paling jos, mana qasamin shadaqatin bal yazdad. Sedikit pun harta yang disedekahkan itu atau yang dipinjamkan itu tidak akan berkurang, Mas. Bahkan yang namanya pinjam itu meminjami itu pahalanya bisa lebih besar dari sedekah 18 kali lipat. Berapa kali lipat? 18 kali lipat. Tapi di kalangan para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan fadilahnya itu besaran sedekah. Ada yang mengatakan fadilahnya itu besaran apa? Nyilehi.
Dari situlah Imam Ahmad kepingin dapat pahala dua-duanya. Beliau sering nilai duit nggon-tonggone, nggone koncone. Ya. Maka beliau dengan nilai seperti itu dia dapat fadilah keutamaan, yakni ganjaran utawa sangu ngadep Gusti Allah bernama 18 kali lipat pahalanya orang apa? Sedekah. Sebab nek ana wong kasih nyileh, dia menunjukkan orang yang napa? Butuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bareng ngono Imam Ahmad itu kepingin kalau dia juga dapat pahala menunda, yakni menunda walaupun sudah jatuh tempo. Kan orangnya datang, ya Imam Ahmad, ini saya belum bisa mengembalikan uang panjenengan. Tidak apa-apa, silahkan dibayar bulan depan. Habis itu dibayar bulan depan lagi. Ini pun pahala besar, pahala yang sangat besar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bareng ngono wis tahun terakhir dia sudah rencana sebenarnya. Pak Ahmad, ini saya belum bisa bayar. Wis, saya sudah dapat bekal menuju akhirat bernama nilai sudah, bernama ngasih penundaan waktu kepada orang yang pinjam sudah. Sing terakhir saya yang belum dapat pahala akhirat, saya yang belum dapat bekal akhirat adalah bekal bernama sedekah. Wis iki tak sedekahke. Jadi dia dengan uang, katakan uang berapa, misalkan 100.000 atau 200.000 itu bisa dapat pahala 3 sekaligus. Ini Imam Ahmad sampai sing semono dalam rangka kenapa? Karena sing jenengane mati itu suwayah-wayah. Sehingga suwayah-wayah dhewe kudu golek bekal, ceritane ngono. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali lagi cerita ke seorang petani terus pedagang sama siapa? Abdullah. Ternyata barang pedagang nyilih duitnya Abdullah, barang ngono boleh duitnya siapa? Duitnya sendiri. Karena itu terjadi dalam waktu 1 malam, ini pihak kerajaan itu agak curiga, ki ana wong bengi kok muyir sing kirene dan sebagainya, panggil semua. Barang dipanggil semua ke hadapan gubernur. Siapa nama gubernur tadi itu? Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Wis barono. Singkat cerita, kenapa kamu kok datang muter-muter? Saya itu ternyata begini, saya butuh uang, pinjam sama teman saya pedagang, saya dikasih. Terus habis itu ini Abdullah ini butuh. Nah ternyata pedagang ya butuh, pinjam ke Abdullah, ternyata uang sendiri ya. Subhanallah, itu orang saking takjubnya wis gini aja wis. Ini bener, saya itu punya uang nek dari ngene ya 100.000, nek dilipat gandakan 100 berapa berarti? 10 juta ya. Nah, saya punya uang 10 juta. Wis, sampean wahai petani, ini anggap ini dari Allah Subhanahu wa taala, buat kamu 2 juta. Pedagang, buat kamu 2 juta. Terus kemudian Abdullah, kamu juga orang dermawan. Wis jelas-jelas kowe dhewe bingung kok ya nyilehi. Kamu juga 2 juta. Alhamdulillah. Berarti nek duit 10 juta masih berapa? Masih berapa? Ya, dikasihkan pedagang 2 juta, kasihkan petani 2 juta, kasihkan Abdullah 2 juta, tinggal berapa? 4 juta. Kira-kira kasihkan ke siapa? Satu-satunya dari 3 orang ini yang sudah punya keluarga adalah si petani. Kasihkan siapa? Istrinya si petani. Sing tadi itu ngobrol, Bu iki ana dhewe butuh tapi kok ana wong butuh iki piye? Kekno kabeh. Berarti janjane sing paling dermawan siapa? Si istri itu tadi. Karena ini yang paling langka ceritanya, aja omong sapa-sapa lo ya. Jelas-jelas lagi ora duwe kok mengizinkan kepada seorang suami kok kekno total, itu kan paling longko. Maka ini Pak dapatnya paling banyak 4 juta untuk seorang istrinya si petani tadi itu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kayaknya ini kejadian seperti anekdot, tapi di kehidupan nyata nanti akan terjadi sering. Ada lagi kisah di sini, masya Allah luar biasa. Ada seorang syekh yang kesehariannya itu jadi imam masjid. Setelah dia menjadi imam masjid,
Masya Allah orang tersebut itu senengane ngapa? Dodolan madu. Dodolan madu. Suatu ketika dia belanja madu itu dari petani-petani madu yang ada di gunung-gunung. Belanjanya sore dibayar. Barang dibayar kabeh, dilalah besok paginya itu harga madu itu regulasinya naik menjadi 3 kali lipat, rego madu ki larang tadi. Bahkan menjadi 6 kali lipat, bahkan menjadi 9 kali lipat. Maka pedagang petani-petani madu dari gurun-gurun itu langsung turun menemu Syekh tadi, ya Syekh. Kemarin kami baru saja menjual madu ke tempat jenengan dengan harga yang masih harga kemarin. Ternyata hari ini harganya sudah rubah sesuai peraturan pemerintah. Engkau ya harusnya ya tahu diri, kami ora ketang sithik ya dikai luwian. Jenengan ngedoli 9 kali lipat lu nek dina iki. Nek cara jenengan piye? Oh, nasibe beda, Bro. Sesuai amal perbuatan. Kan ngono to? Nek dewi sesuai amal perbuatan. Ya kene amale akeh ya dadi wajar nek entuk akeh nek cara sampean. Tapi kata Syekh tadi itu dia bilang begini. Wahai para petani, Masya Allah, inilah dalam satu kehidupan yang paling aku tunggu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang dia musamah atau longgar dalam penggagalan masalah jual beli atau dalam muamalah, maka orang tersebut mendapatkan ampunan Allah. Dah gini saja, itu madu kalau jenengan Owel bahasa Indonesia apa? Owel itu iman-iman lho. Owel nek ora nek jenengan wis apa? Ya owel. Nah, owel ki rasane wah jane mau didol iki saiki aja wingi ngono lho. Nah, iman, mbuh iman. Daripada sampean iman-iman itu madu dibawa, silahkan. Boleh jenengan jual dengan harga sekarang. Kan yo aneh to. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah terus uangnya wangis kadung mbok tompo yo trimonen kabeh. Ini dalam kehidupan ini hanya sekali saya mendapat yang seperti ini. Wis tak tunggu-tunggu. Insyaallah. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang dengan sangat longgar dia seperti itu namanya orang merdeka versi kitab apa? Unwanul Hikam. Siapa orang merdeka lagi tak kasih contoh nih biar enggak melulu masalah uang. Ada 2 orang sahabat yang oleh Rasulullah SAW itu dipersaudarakan. Namanya Salman Al-Farisi dengan siapa satunya? Abu Darda. Ya, siapa? Abu Darda sama Salman Al-Farisi. Abu Darda itu asli Madinah. Salman Al-Farisi itu berarti orang mana? Hah? Paris. Al-Farisi itu Persia. Satu ketika Salman ini naksir sama seorang akhwat, uhti. Sama seorang apa? Uhti. Karena dia itu tidak tahu terkait masalah model-model, pola-pola, gaya-gaya yang ada di Madinah dalam rangka melamar seorang gadis itu kan tidak tahu. Maka dia melebatkan temannya yang sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah yang asli Madinah, namanya Abu Darda. Wahai Abu Darda, cara ngene ya, Bro, aku iki wis waya nikah, iki wis kremut-kremut. Wis muntup. Nek cara cah pondok iki wis mateng tenan iki aku. Si umurku wis mateng, malah didik maneh wis bosok. Nek cara cah pondok wis pol-polan. Lah terus aku naksir karo Uhti Madinah. Zaman kan asli wong Madinah, dadi ngerti seratenane ngomong karo orang asli Madinah. Nanti zaman mbok tolong zaman sing bilang yang menjadi jubir saya, juru bicara. Ngomonglah bahwa saya itu senang sama seorang gadis. Nanti kita bareng-bareng ngadep ke orang tuanya. Oh siap, kata Abu Darda. Berangkat nih 2 orang, Abu Darda yang asli Madinah sama yang pendatang siapa namanya tadi? Salman Al-Farisi. 2 orang ngadep,
kepada calon mertua. Calon mertuanya Salman Al Farisi. Jadi Abu Darda corong ini, assalamualaikum Pak. Corong wong Jawa sepindah silaturahim. Nomor kalih kula niki gadah rencang sing alhamdulillah tiang ini ku soleh, asli soleh. Nggih, insyaallah niku wajah-wajahipun nek salat niku nenggo adzan mboten nenggo qomat niki. Tiang ini ku sae insyaallah. Niki rencang kula niki Mas Salman niki badhe nglamar putrine panjenengan. Apa kata yang punya rumah? Nah, calon mertua, oh Masya Allah, alhamdulillah, kami akan berunding sebentar ke belakang, rundingan beliau, si bapak, kemudian ibu sama anak putrinya, ngobrol selesai, keluar. Nek wong zaman biyen kan ora kaya wong Jawa sing unggah-ungguhe serba ewuh toh. Nggon dhewe kan ewuh, kadang-kadang ya walaupun asline gelem muni ora mboten asline wis pokoknya serba ewuh. Nah, ini langsung to the point yang punya rumah. Mas Abu Darda sama Mas Salman, kami telah berunding. Putri kami ini tidak mau ya. Dan kami sudah berunding semuanya, kami mohon maaf belum bisa menerima lamarannya Mas Salman. Ya, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Nek cara dhewe ya biarkan menjadi teman saja. Wis, nggih pun nek kados niku. Cuman ngeten. Iki mumpung ketemu nggih, lah nek Mas Abu Darda kok kepengin, insyaallah pun kula tampi ngono. Ki nek cara sampean terus dadi Salmane ngono piye? Ditompo balik tetap tak komen berkuto dulu. Ya, apa kata Salman? Terimalah wahai Abu Darda, aku sangat ridho, aku sangat ikhlas. Bahkan seluruh dana, seluruh biaya yang telah kupersiapkan untuk menikah, kau gunakan untuk kau saja. Itu nyata itu. Pulang semua harta dikasihkan ke Abu Darda, suruh ngelamar seorang wanita itu dan diterima dadi bojone. Nek cara sampean pas dadi Salman ketemu Abu Darda piye? Mandilalah malah pas nikahan sampean dadi MC. Koyo. Ah, inilah yang namanya kita ngaji turos atau ngaji kitab Salafun Sholeh itu ya memang cerita orang-orang soleh zaman dahulu. Buat apa? Buat mewarnai kehidupan kita sekarang. Karena kalau warna kita ini warnanya cuman generasi Z tok. Warna kita cuman generasi warna-warna zaman sekarang tok, kita tidak punya contoh. Lah kalau kita cerita terkait orang salafun soleh seperti ini akan mewarnai kesolehan seberapa persen pun. Jadi minimal siapa orang merdeka? Salman tadi orang merdeka. Dia tidak khawatir orang untuk jatah. Dia juga tidak khawatir kehabisan uang. Dia tidak khawatir dengan dirinya sendiri. Itulah orang apa? Merdeka. Siapa itu orang merdeka? Seorang syekh yang kemarin membeli madu dan hari ini regulasi madunya 9 kali lipat lebih mahal. Habis itu madunya dikembalikan sama petani-petani. Dan uangnya masih suruh bawa. Itu orang benar-benar merdeka. Dia itu akhirat sangat dekat bagi orang-orang seperti itu. Siapa itu orang merdeka? Orang merdeka itu persis seperti 3 orang yang tadi itu. Petani, pedagang, sama Abdullah. Yang jelas-jelas di antara mereka itu ya sama-sama butuh untuk hari itu tapi malah dikasihkan. Ya Allah, itulah orang-orang merdeka. Benar-benar merdeka. Dia wis pokoknya melihat sesuatu itu, Masya Allah. Sepertinya yang di depan mata itu adalah suasana-suasana ukhrawi atau suasana-suasana ridho Allah dan sebagainya. Lah kalau kita yo sesekali nyoba, nek tiap dino mesti sampean mikir bangkrut. Kekhawatiran bangkrut itulah penjara. Ya kan? Kekhawatiran bangkrut itulah berarti kita ini adalah orang yang tidak merdeka. Kekhawatiran kita kehabisan
itulah menunjukkan bahwa diri kita ini orang yang terpenjara, orang yang tidak merdeka. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Minimal kalau kita hari ini itu menjadi orang yang dimakan bersama, ya. Masya Allah. Saya punya tempat pengajian yang beliau itu kalau makan selalu makanan enak. Yang saya yakin sekali itu kolesterol. Itu kayak makanan sing enak-enak kan kolesterol. Terus kemudian apa? Asam urat, macam-macam. Makanannya selalu enak-enak dan itu sifatnya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Luar biasa. Sampai ada yang ngeledek, Beb, ini kita itu makan enak terus seperti ini, jenengan kok sehat-sehat saja, jenengan kok ndak ada sakit-sakitnya, makanan ngeri kok ini. Apa kata beliau? Makanan enak itu kalau dimakan sendiri memang bikin sakit, tapi nek dimakan bersama, yang namanya makan bersama orang sodako, jangankan kolesterol, itu neraka saja bisa disingkirkan. Namanya orang merdeka dalam bisa melakukan amal soleh. Dia tidak terpaku oleh ambisi-ambisi pribadinya. Ya Allah, ya nek dhewe ora iso tiap dina ya minimal sesekali. Dalam 1 bulan bulan ini, hari ini aku hari merdeka. Hari ini aku tidak akan memikirkan diriku tok. Langsung cara cah pondok dina iki khusus Jumat ini saya pasang pengumuman siapa yang cuciannya kotor akan saya cucikan. Saya pernah sing semono kuwi Mas. Man khodama khudima. Siapa orang suka melayani maka kelak dia akan dilayani. Sejak awal ini tahadus bin nikmah ya. Tahadus apa? Tahadus bin nikmah itu apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fatis. Apa ini tahadus bin nikmah? Ada sekian banyak teman-teman seangkatan saya yang masih sudah jadi alumni pesantren. Tapi mungkin hanya beberapa gelintir yang hari-harinya itu ada yang melayani, sampai ke sana kemari itu ada yang nyetir dan sebagainya. Sejak awal di Semarang punya mobil itu selalu ada yang nyetir. Tak pikir-pikir kenapa? Dulu memang zaman di pondok itu merdeka saya kalau mau khidmah. Man khadama khudima. Siapa yang orang yang dia itu suka melayani, kelak dia akan dilayani. Ada teman kemarin belum lama ya, sekitar 3 tuh. Kang sampean enak men ngaji rono rene ku yo ono sing nyetir, aku yo ngaji, tapi seprene ijo nyetir dhewe malah pakai motor dan sebagainya. Kata mbiyen zaman mondok pinter aku kon dong dikandani kok beda. Antara pinter karo kramat beda tuh. Kok iso? Ayo kita iling-ilingan bareng. Biyen sampean waktu entek kanggo gawe ngaji untuk memikirkan pintermu dhewe. Betul enggak? Dah saya itu Masya Allah. Ya saya yo ngaji, tapi begitu saat-saatnya khidmah tak lakoni khidmah. Mungkin kuwi iki jenengane kanca ngomongnya pahit-pahitan. Ketok iku Kang. Kandhani kok. Masya Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka saya pindah pondok itu selama ndak lama lah. Pondok itu sekitar paling pol ya, hitung-hitung 17 tahun lah ya. Ndak terlalu lama, hanya 17 tahun itu ada pondok 1, 2, Wonosobo, terus kemudian Meranggen, yang paling lama itu di Peloso Mojo Kediri itu Ngenikus Kausar, itu paling lama, terus habis itu Kudus. Nah, ini yang agak lama ini yang 4 ini. Di mana pindah pondok, di mana saya mondok, di sana saya khidmah. Masya Allah. Membuktikan apa kalau orang khidmah? Membuktikan bahwa dirinya itu merdeka, suka-suka kalau bantu. Pas lagi puyeng, ya tadi tuh, wes, Kang, sapa-sapa sing pengen tak cucekke bajune kumpul ke kene siji. Nah, kalau Jumat kumpul ke kene siji. Nah, ya tak kumpul tak cucekke pakai ember yang besar, tapi nyucine cara aku lho ya. Jangan disalahkan. Nyucine piye? Ya wis pokoke cara aku gelem ora? Ya wis gelem daripada mumet. Nah ya wis tak kumpulke ember besar, habis itu tak prok nganggo sikil. Karo apa selawatan ta apa. Karena habis gerak seperti itu memang ya fresh ngono ceritane. Wah. Nah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
kurang lebih begitu Mas. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang merdeka setiap hari sebagaimana salafun saleh seperti ini, minimal dalamlah 1 bulan kita itu hilangkan ambisi-ambisi, target-target pribadi, bahwa hidup kita ini untuk beramal, bahwa hidup kita ini untuk bermanfaat, bahwa hidup kita ini untuk sesama hamba Allah. Kepada Allah kita taat, kepada sesama kita apa? Manfaat. Istilah-istilah itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin ya Allah. Itu mas-mas yang pondok itu kalau ada adik kelasnya itu belum bisa, diajari sing longgar waktune, diajari iki ngene iki carane sing longgar. Itu namanya orang apa? Al-hur, orang yang merdeka. Itulah orang merdeka. Semoga kita menjadi orang-orang yang merdeka dalam beramal soleh, ya, merdeka dalam hidup bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Satu hadis untuk kitab Uqudul Jan. Ayun nasi, ini satu hadis tapi bisa buat suami istri. Biasanya kan satu hadis buat suami, satu hadis buat istri. Ini satu hadis tapi buat suami istri. Habis ini saya sendiri harus berangkat sholawatan sama Habib Syekh di tempatnya Habib Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, minta tolong Mbak. Ayun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ati. Siapakah manusia yang paling besar haknya bagi seorang istri? Yang haknya paling besar bagi seorang apa? Istri. Alias seorang istri itu harus melakukan kebaikannya untuk siapa? Seorang istri itu beramal mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala itu kalau bagaimana? Seorang istri itu dia mendapatkan apresiasi, dia mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kalau ngapain? Siapa yang paling berhak, ya? Siapa yang paling besar haknya dari seorang istri adalah qala, ya, qala Rasulullah SAW menjawab zaujuha. Siapa? Suaminya. Berarti kalau ditanya bagi seorang istri manakah jalan surga terbaik? Suaminya. Suaminya. Wis ora angel-angel ternyata. Orang nganggo tambahan sing amal soleh sing ini itu dan sebagainya. Kadang-kadang masya Allah PKK sregep dawe sregep ngaji nang pucuk gunung dilakoni pucuk, nang dhuwur wit dilakoni nang dindu. Tapi sama suaminya apa? Enggak bakti, enggak jadi. Suaminya. Terus ini yang mesti sing jadi wanita bingung. Halah elean, burung rampung hadis. Lah terus bagi seorang pria bagaimana? Kok enak mintanya ya, ditaati tok? Enggak, belum selesai. Fa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'ala ar-rajuli. Terus siapa? Nah, atau apa hal besar bagi seorang pria yang harus ia melakukannya? Siapakah yang lebih besar haknya bagi seorang lelaki? Seorang lelaki itu dapat ridho Allah. Seorang lelaki itu dapat apresiasi dari Allah. Seorang lelaki dapat surga dari Allah itu dia harus melakukan apa? Untuk siapa? Qala. Rasulullah jawab ummuhu. Untuk siapa? Ibunya. Jadi seorang istri itu dia dapat ridhonya Allah ketika dia berbuat baik sama siapa? Suami. Dan seorang suami dia akan mendapatkan ridho Allah ketika dia berbuat baik kepada siapa? Ibunya. Tiling-iling. Maka terus saya sebagai seorang istri bagaimana? Saya ini masa ukur kontak terus saya taati siapa? Kelak kau akan punya anak lelaki dan anak lelakimu itulah yang surganya ada di tanganmu, wahai ibu-ibu cetra. Kadang-kadang seorang istri itu ketika diajak untuk birrul walidain kepada ayahnya, terutama ibunya si suami,
itu sering enggan-enggan. Ini bagi mas-mas yang sudah nikah, kadang bingung membagi cinta antara cinta kepada istri dan cinta kepada sang apa? Ibu. Iki duit semene nek tak kekno ibu bojoku mbrengut. Nek tak kekno bojo kok ibuku butuh. Bagaimana itu? Maka wahai para istri sholihah, dengarkan baik-baik hari ini bahwa kalau engkau mencari ridha Allah, maka katakan kepada suami, Mas, ingat-ingat Mas, surgaku ada pada dirimu dan dirimu surganya ada pada ibumu. Maka dahulukan ibumu, kalau toh kau masuk surga, aku pun katut. Cetra wela-wela, tapi kadang tidak semudah itu. Pada saat itu uang dikasihkan kepada sang ibu, des ngono, kira-kira istri merengut dak? Nah, pas berengut itulah seorang suami layak untuk ngomong. Wis, ora usah dipikir mandeng-mandeng. Sebenarnya saya melakukan ini tuh biar kamu seneng. Lu kok biar kamu seneng? Wong aki malah jadi saya jadi ndak punya ini. Saya tak tanya. Kita kan punya anak lelaki. Kalau anak lelakimu itu, kalau dia sudah nikah, dia itu ternyata lebih condong kepada istrinya, kamu rela ndak? Ya ndak. Harusnya ke siapa? Ya saya sebagai ibunya. Apa yang saya lakukan ini adalah apa yang besok anak kita lakukan. Dia akan lebih condong kepadamu. Maka betul kata Rasulullah, birru aba'akum tabarru abna'akum. Berbaktilah kepada orang tua, kelak anak kita akan berbakti kepada kita. Ketika kita ini suami istri berbakti kepada sang ibu, kelak anak lelaki kita ini akan berbakti kepadamu, Dik. Wis to, engko kuwi sing seneng, Cetra? Wis paham burung ini? Masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dah untuk hari ini tidak usah terlalu malam-malam, insyaallah pekan-pekan depan baru kita sing rodok malam. Insyaallah ya jam berapa ya? Jam 1 atau jam 2 begitulah. Hari ini saya rasa cukup. Jadi kalau ditanya siapa bagi seorang istri itu yang paling harus dia taati, harus hormati siapa? Suaminya. Bagi yang belum punya suami bagaimana? Turut bela sungkawa, betul. Anek wis duwe suami to enak to, Mbak. Ya Allah, jadikan rezeki suamiku lancar sehingga aku ini ya bisa beli apa? Skincare gitu kan, enak to. Lah nek jomblo ya Allah, piye to ya Allah. Wis lah sing penting urip, amin. Itu. Nah, lalu bagi seorang lelaki siapa yang harus ditaati? Ibunya. Berarti kembali lagi kepada seorang wanita juga ujung-ujungnya, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ila yaumiddin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taritul arda man 'alaiha wa anta khairul warithin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.